sini sekarang, saya pertukaran budaya di beberapa negara dan mereka sangat mengapresiasikan banget dengan nama pencaksilat. Ya. Nah, pencaksilat muasal dari koreografer yang mungkin teman-teman nikmati di layar lebar, mungkin adanya teman-teman di layar lebar sekarang, ada Akang Cecep, ada Kang Yayan, itu mereka basic semua pencaksilat. Dan kenapa mereka bisa mengeluarkan energi fighting dan fighting di layar lebar tersebut karena mereka mempunyai basic seni. Ya. Nah, basic seni itu dari pencaksilat, dari budaya kita sendiri. Seninya itu apa? Pencaksilat bisa ngeblend dari apapun bentuk kondisi. Nah, bagaimana caranya teman bisa menyaksikan itu dance, dan kita punya rencana, kita punya video board, kita punya pre-produksi sebelumnya, kita harus latihan dulu, kita harus reading, kita harus percaya satu sama lain, sama tim fighter ataupun sama lawan main. Kalau misalkan kita asal shoot di set, itulah yang saya bilang resikonya. Kalau mereka nggak tahu koreo, asal pukul, asal tendang, dan kita punya akselerasi seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka nggak paham dalam arti apapun bentuknya, dalam arti apapun semua bidang bela diri, mempunyai background bela diri, tapi kita masuk ke film, maaf bro, nol besar. Nol besar. Kita harus mengadaptasi dari penghafalan koreo. Oke, mereka hafal koreo. Saling percaya nggak? Chemistry yang didapatin. Dipukul walaupun dengan pukulan full power, full speed, tapi saling percaya dua-duanya, itu pasti akan terjadi namanya koreografi. Oke, dan itu sebetulnya sih ini mimpi dan cita-cita saya, dan saya punya tim namanya Wise Team sebagai koreografer action film di beberapa film dari percaya di Indo dan di luar juga. Itu udah banyak banget pembicaraan dan pembahasan sama teman-teman Wise Team, dan adanya Ryan, dan lumayan bisa bilang mimpi yang terwujud itu ternyata Allah kasih kepercayaan buat saya, buat tim, waktunya yang tepat yang dicari. Jadi bukan menggebu-gebu, terburu-buru untuk membuat sesuatu rumah produksi ataupun kapannya menurut manusia mempunyai rencana, tapi Tuhan Allah yang mempunyai jawaban yang tepat. Mungkin sekarang yang bisa dikasih kepercayaan sama Tuhan, sama Allah, dan sekarang lah sahnya launchingnya, rilisnya Wise Pictures untuk sebuah produksi film, dan bergabungnya saya Ryan, dan ada Aloy dan ada Ami juga, dan ya sekarang lah alhamdulillah. Ini adalah waktu yang tepat untuk Wise Pictures. Saya tepuk tangan dong untuk Bang Iko. Mungkin kita pengen tanya nih, berarti visinya apa nih? Visi dan misi bersama Wise Pictures apa nih Bang Iko? Silakan. Ya, visi misi saya memang lahir dari bisa dibilang atlet sepak bola dan pencaksilat, dipercaya dari sang saudara asing dari Inggris, Gareth Evans, alhamdulillah melahirkan sebuah ikon action star. Bismillah, mudah-mudahan sekarang dia terus menjabat sebagai aktor spesifik action. Dan memang visi misi saya sebetulnya sih mau mengedukasi teman-teman dan para remaja, kaula muda yang bisa menikmati film tapi packaging action, tapi mengedukasi bagaimana caranya mereka menyukai, mencintai, tapi dengan packaging yang bisa dibilang walaupun film kecil, film pendek, film besar, mahal, murah, menurut saya membuat film itu capeknya sama. Cuma dengan hasil produksi yang kita buat nanti, insya Allah bisa diterima sama teman-teman, dan bukan hanya agresivitas yang kita tunjukkan, tapi kualitas yang kita sajikan di dunia di film-film dan produksi dari Wise Pictures. Soalnya kenapa? Walaupun film dibilang ada film action, film drama, film horor ataupun film komedi, tapi pembalutannya dibikin sejernih mungkin, dalam arti kita pembuatan tidak asal. Kita ada safety-nya, kita ada persiapan untuk pembuatan film action spesifik, pasti otomatis. Nggak hanya asal tembak di set, asal tembak di sebuah film. Setiap ada film, oke, dadakan kita mau ada ide yang bisa ada fightingnya, tapi hari itu kita buat, hari itu kita bikin, dan nggak perlu ada koreo, yang penting ada action. Itu yang kita mau
istilahnya mau lemparkan ke teman-teman juga film tim-tim koreografer yang saya pribadi utarakan dan saya mau sampaikan. Tidak segampang itu yang dibikin film spesifik film action, tapi edukasinya ada. Jadi yang pertama itu safety-nya, yang paling utama apapun, sekecil apapun adegan yang kita tunjukkan nanti di film, di layar kaca ataupun di layar lebar, itu semua pasti ada risiko. Sekecil apapun risiko diperhitungkan. Jadi saya sebagai basic dari atlet dan sebagai action choreographer dari film pertama saya film di Merantau 2007-2008, tapi sebelum saya membuat adegan itu tersebut, saya membuat ada namanya video board dan ada namanya previs dan panduan dari pembuatan film action itu tidak hanya asal tembak di set. Soalnya yang saya pikir kalau misalkan itu pun sebelumnya saya syuting, saya pikirkan di mana tempat safety-nya, di mana titik poin-poin yang kita harus gunakan. Kalau misalkan sembarang saja, pasti otomatis resiko yang ada tuh kita nggak ada perhitungan di set. Tapi itu visi misi saya mengedukasikan teman-teman dan para remaja menyukai film action tapi kualitas Indonesia. Yes, itu dia. Donnie Yen dan film-film Hong Kong movie walaupun dia orang Jepang. Dari Jepang dan samurai, saya respect dan pernah pas kita kerja bareng di Snake Eyes, dia bilang, dia langsung kasih tahu ke saya, Iko, sorry untuk copy paste dengan gerakan lo waktu pas tidur yang jedot tembok boom 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 boom, tapi dia bukan pakai tangan tapi pakai pedang samurai, ditusuk di pang 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 pang, itu kita ambil footage-nya dari Iko, dia copy paste, wah kita respect dan itu saya huge respect buat Kenji Tanigaki dan dia sangat orang terbuka, open minded banget pada saat saya di Snake Eyes, sedangkan dia punya tim koreografer, dia udah siapin semua untuk scene fighting, tapi setiap adegan saya dikosongin, jadi dikasih kehormatan buat saya, terserah kamu bikin seperti apa. Jadi kredit yang dia lihat, yang dia kasih ke saya, menurut saya nggak penting untuk kredit yang di subtitle di layar, tapi kepercayaan si Kenji Tanigaki terhadap saya untuk bisa saya mengkolaborasi, ide saya kolaborasi dengan teknik dia, kepercayaan dia, walaupun maaf kalau di dunia film kita sangat respect kalau misalkan saya bertamu di negara orang dan sebagai tamu untuk jadi aktor, saya pasti otomatis saya akan mengosongkan botol, semua kosong, sekosong-kosongnya terserah dia mau kasih sirup apa, dia mau kasih air seperti apa, saya akan isi semua dengan apa yang dia kasih ke air ke saya. Tapi dia tidak sengaja dalam arti abang, dia panggil saya abang, saya panggil dia Kenji-san seperti itu. Dan saya bilang terserah Iko seperti apa. Waktu saya pelatihan di Snake Eyes sama Henry Golding, kita bikin dan pada saat ada fighting lumayan panjang pas dia yang ada di temple situ, dan semua saya create dan semuanya terima sama dia. Wow, ini spesial luar biasa ya. Sama Magda Kaskos juga waktu pada saat saya kerja bareng dia Assassin. Dia sebagai istilahnya bisa dibilang cover saya pada saat saya menyamar sebagai di luar pendirian saya. Jadi kalau cerita itu di Assassin itu pun surprise buat saya karena memang saya bilang sama di produksi, saya ngefans sama Magda Kaskos dengan banyak filmnya. Tiba-tiba dia ada datang, memang penampilan yang sudah lama saya lihat di The Crow terakhir, dan sekarang dia botak semua kan. Dia nyamperin saya, dia respect dengan apa yang dia pernah lihat dengan hasil karya kita di Indonesia. Wow, itu dia tepuk tangan. Logo ini saya pertahankan dari pertama kita bikin Wise Team dari 2015 kurang lebih lah ya. Saya ketemu logo ini, kita cari-cari, ya tidak segampang kita mencari tidak asal pungut itu, karena nama logo ini ada huruf U, ada 3, kita bertiga, ada Yandi, Rama, saya bertiga. Yandi, Rama ini bisa bilang senior saya waktu di film Merantau. Dia dari pertama film proyek saya, Rama
Yandi yang selalu menemani saya. Jadi tanpa saya panggil, tanpa saya hire pun pada saat film The Raid datang. Dan dari semua teman-teman fighter segala macam, cuman yang dedikasi, loyalitas yang sangat tinggi yang sampai sekarang tidak dihargai dengan uang dan materi, cuman mereka berdua yang sama Rama. Dan The Raid 1, The Raid 2 dan sampai sekarang, sampai detik ini pun Rama Yandi nggak pernah ada di nggak pernah absen di samping saya setiap ada proyek gitu loh. Dan disinilah ada 3 U itu ke atas, ini agak lumayan sedikit dalam, U ke atas sama U kedua kanan kiri. Jadi kenapa U ini? Jadi kita membuka apapun bisa bilang tuh rezeki, insya Allah bisa dapat semua. Dan ada ke atas sama ke samping. Jadi ke atas itu bisa hablum minallah, samping itu hablum minannas. Jadi kayak utusan ke Tuhan dan ke manusia pun kita terbuka itu. Wah, tepuk tangan dong. Ini value yang luar biasa yang ada di dalam arti logo Wise Pictures ya. Dan ini yang tadi merinding kalau saya Mas. Merinding loh, luar biasa teman-teman. Ternyata awak belum lama, cuma pada saat kita syuting ataupun pre-pro latihan, kita membutuhkan bukan masalah fisik. Fisik mungkin kita kalau capek kita bisa tidur, besok bangun seger lagi. Tapi mental sebagai buat main film action ini tidak gampang untuk bisa menghafal skrip ataupun menghafal gerakan. Tapi kalau ego, mental dan mood yang dimiliki oleh salah satu semua siapapun lah, pemain dan fighter semua segala macam pun, itu masing-masing orang tuh berbeda gitu. Dan kenapa kita percaya sama orang, balik lagi chemistry itu yang sangat susah yang kita dapatkan Mas. Makanya kita diskusi sama Tata juga, di luar yang kita butuhkan fisik itu, tapi ternyata mental yang kita butuhkan sekarang. Jadi dari segi fase pertama syuting sampai terakhir berbulan-bulan ataupun setiap hari kita syuting menguras energi, mental, batin, emosi itu yang terpilih itulah yang bisa bisa terpilih untuk menjadi salah satu pemain yang bisa bilang yang kita respect. Yang akhirnya kita ngomong, dan salah satu mungkin bisa dibilang kita sangat terbuka dengan apapun ide, untuk yang penting kita membuat kreasi dengan hati nurani gitu loh. Dan kita tahu Tata dan pernah kerja bareng sama Rama waktu dia pertaruhan. Ya. Dan kita ketemu meeting dan ada beberapa ide yang Tata lemparkan. Dia banyak project tapi yang dikasih cuma satu dari dia, dan agak sedikit pelit, memang udah sombong, mahal, pelit. Terus akhirnya kita discuss dan banyak diskusi, banyak ngobrol, dan kita putuskan untuk film ini karena apa? Balik lagi, yang saya ingin mengeluarkan dari film Wise Pictures ini minimal tuh mengedukasi teman-teman, minimal mungkin nggak banyak orang yang berani ataupun membuat film action secara spesifik Mas. Banyak kan, soalnya satu mungkin ya waktunya lumayan mahal, schedule mahal, terus paham ya teman-teman media ya. Schedule mahal. Ya itu schedule lagi mahal keempat. Dari situlah kita akhirnya terbangun dengan rasa percaya diri, rasa chemistry yang didapat saya sama Tata sama Ryan. Akhirnya berjalannya pre-pro dan udah tanpa pikir apapun kita putuskan ini proyek pertama buat Wise Pictures. Yes, dan akhirnya muncullah ikatan darah ini ya. Dengan berarti berapa lama waktu itu PDKT-nya ke Mas Tata Bang Iko? Setahun nih bro. Setahun aja ngobrol ya, meluluhkan hati Mas Tata ya. Oke, Bang Iko, nanti kita kembali ke Bang Iko, tapi ke Mas Ryan dulu. Mas Ryan. Yang saya mau angkat adalah film patriotismenya, heroiknya, dan kita mau bikin, udah lama ya film sejarah Indonesia yang belum ada ya, yang belum kita angkat. Dari salah satunya film sejarah yang kita mau angkat, salah satu instansi militer yang saya mau angkat juga ada satuan khusus yaitu Kopassus, dan kita balut dengan packaging film action, nggak cuma hanya film kedebak-kedebuk yang mungkin teman-teman bayangin harus cerot segala macam, film jorok atau mendarah, tapi di luar itu saya juga mau menyajikan teman-teman bisa menikmati film mudah-mudahan nyambung dengan hasil ceritanya, sinematografi yang kita sajikan sama teman-teman untuk pecinta film action. Jadi adanya film yang saya nanti rilis
Ikatan Darah dan Timur ini bisa dibilang kita bertolak belakang. Bukan tolak belakang dalam arti dari segi genre, tapi berbeda dengan segi warna, visinya, dan dari segi vibes-nya nih film. Kita akan berikan teman-teman tuh ada suatu warna yang berbeda dari satu keluaran dari film West Pictures, Ikatan Darah dan Timur. Ini ya kita dari segi warna mungkin bisa lihat tadi ya, dari segi Ikatan Darah ada banyak warna-warna yang bisa dibilang tuh ada merah dan saya asli Betawi dan Tata orang Jawa, Ryan Cina, jadi bisa digabungin dengan kolaborasi Cina Jawa Betawi. Nah itu nggak nyambung sih. jadi ini salah satu ada PD kita, production designer Mbah, dia terinspirasi dengan persahabatan saya dengan Ryan gitu loh. Jadi ada aura aroma bau-baunya dari Betawinya, ada Cinanya gitu. Jadi dia masukin di situ dari segi seni, eksplornya Mbah tuh di Ikatan Darah. Nah di sini bisa dilihat ada sejuknya hijau, hangat lah gitu, dalam arti dengan ambience yang kita bisa bilang tuh berbeda dengan film yang satu dengan film lain. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman, setiap mungkin insyaallah production house dari West Picture keluar tidak itu melulu gitu, dalam arti dari segi warna, kreativitas dan ambience-nya itu kita akan bisa kita usahakan dengan yang nggak membosankan seperti itu. Yes. Dengan ada nama Bang Iko yang sangat membantu, karena saya pribadi juga yang membantu menjalankan West Pictures agar bisa berkarya terus gitu, mensupport Bang Iko dan teman-teman di West Pictures agar bisa berkarya terus. Tapi tadi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, pastinya harapan kita sangat besar agar film-film hasil West Pictures bisa diterima secara global ya gitu, dimana kita juga sudah berbicara ke beberapa teman, beberapa sahabat-sahabat dari production house luar yang memang sangat excited dan sangat tertarik untuk bekerja sama juga dengan West Pictures. Ada beberapa proyek lagi di develop, mudah-mudahan bisa jalan secepatnya dengan production house luar yang sifatnya itu co-production. Wise Pictures dengan production luar yang mudah-mudahan bisa terus berkarya di global. Yes, kita pengen tahu juga dari Mas Ryan, selain teman-teman media di Indonesia, kita pengen tahu Mas Ryan, gimana tanggapan dari teman-teman media di internasional melihat akhirnya Bang Iko buat Wise Pictures ini, Mas Ryan, silakan. Ya, kalau boleh jujur pastinya semua sangat excited ya. Dari teman-teman artis Bang Iko, dari teman-teman produser Bang Iko, dari seperti XYZ, seperti beberapa major studio besar di luar sana sangat menunggu. Kita juga sudah meeting bersama Lionsgate beberapa kali, Helen Lee Kim, dan production house luar lainnya, dan semua sangat menunggu karya Wise Pictures, sangat amat menunggu. Yes, itu dia. Bukan Amazing nih, kita bisa kerjasama dengan seorang aktor kelas dunia itu ya. Nah, kalau namanya keyakinan, jadi dasar keyakinan saya itu satu sih, visinya jelas. Visinya jelas, mau karya-karyanya itu distribusinya internasional, dan selain di visi itu saya ngelihat di tim kita itu ada komitmen yang benar-benar untuk kita bikin itu film ini kualitasnya tinggi, namun ada nilai-nilai budayanya, Pancasila dan brotherhood di West Picture ini. Nah, saya yakin lah kenapa di sini bisa menjadi sesuatu yang boom gitu ya untuk perusahaan kita ya. Jadi saya yakin karena Iko, Ryan dengan pengalaman yang udah sekian banyak ya, saya rasa ini akan membuat Wise Picture menjadi suatu ikon ya di dunia perfilman internasional. Nggak, selain itu juga mungkin harapannya adalah kita bisa menumbuhkan ini ya para sineas muda supaya industri kreatif Indonesia mungkin semakin bertumbuh gitu ya Mas ya. yes, itu. Film Ikatan Darah dan juga film Timur dengan 2 judul
dari Wise Pictures untuk memulai langkahnya di industri perfilman Indonesia. Yang pertama berjudul Ikatan Darah dan yang kedua berjudul Timur. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan orang-orang hebat di balik film Ikatan Darah. Kita akan perkenalkan kepada kalian teman-teman media yang ada di sini. Menjadi eksekutif produser di film Ikatan Darah tentunya ada Bang Iko Uwais. Tepuk tangan untuk Bang Iko Uwais. Dan juga menjadi produser untuk di film Ikatan Darah ada Mas Ryan Santoso tentunya di sini. Dan sutradara dari film Ikatan Darah sudah hadir juga bersama dengan kita. Kita sambut, ini dia Siddhartha Tata. Yes, boleh berdiri teman-teman dari Wise Pictures untuk berfoto dengan logo dari Ikatan Darah nih teman-teman ya. Baik, silakan boleh lihat sebelah kiri. Film Ikatan Darah, film by Siddhartha Tata, persembahan dari Wise Pictures. Kiri, aman. Oke, tengah silakan dengan background dari film Ikatan Darah. Oke. Yang disutradarai oleh Iko Uwais. Ini dia film Timur yang langsung disutradarai oleh Bang Iko Uwais. Yes, wow. Silakan teman-teman media mengambil gambarnya. Ini eksklusif pertama kali untuk teman-teman media. Yang disutradarai oleh Bang Iko Uwais, diproduksi oleh Mas Ryan Santoso, dan juga eksekutif produser dari Mas Antonius Jerelho. Kita foto dulu dengan background ini. Boleh berdiri lagi, silakan jajaran founder dengan background film Timur. Silakan teman-teman ya di tengah. Untuk saya itu sebenarnya ketemu sama Bang Iko sih. Kayak gini nih. Apa aja? Maksudnya dari semua aspek? Dari semua aspek cerita tadi diberikan kebebasan, karena kan ada style-style tersendiri dari Bang Iko dan juga Mas Tata tentunya. Ya, ya sebenarnya kalau bicara soal cita-cita saya sejak saya menjadi filmmaker tuh pengennya bikin film action buat bioskop itu aja. Karena memang dari pertama kali saya berkenalan dengan film action Indonesia gitu, sejak saya nonton dari itu kan ya saya sangat terkagum-kagum banget dengan film itu. Nah ini bukan soal menjilat, tapi ini soal statement bahwa emang saya benar-benar cinta banget sama film itu gitu. Maka ketika kemudian ketemu sama mereka semua nih di sini nih, ya saya pura-pura jual mahal aja. Padahal dalam hati gila nih aku ditawarin sesuatu yang sudah pengen aku lakukan seumur-umur aku jadi filmmaker gitu loh. Maksudnya, karena kan memang genre ukurannya luas dan action adalah salah satu target yang pengen aku lakukan di sinema, bukan di series gitu ya. Aku pengen banget ngelakuin itu gitu dan ternyata terwujud di sini gitu. Dan aku bersyukur banget punya rekan kerja yang bener-bener ngasih kebebasan dan juga menjaga ya. Artinya kan rohnya Wise Picture itu di bagaimana mereka itu bener-bener menyajikan sesuatu yang action yang sangat lokal, action yang sangat Asia Tenggara gitu. Dan itu kan roh yang sejalan dengan apa ya, dengan gaya estetika yang selalu aku bangun di setiap karya-karya aku gitu. Karena aku kan memang orang yang sangat lokal sekali, anak kampung dari Jogja yang kemudian punya satu sentuhan yang apapun yang harus terlihat itu harus sangat Indonesia gitu. Dan itu jadi sangat sejalan banget dengan visi mereka. Nah, ya dari situ kemudian kayak tantangan dan syuting dan segala macam hal yang kita punya di set, di diskusi set sampai syuting dan editing tuh semuanya itu sesuatu yang sangat berat banget gitu. Effortnya luar biasa berat sebenarnya. Cuman ya karena memang kita punya tim yang menyenangkan, kita punya leader yang menyenangkan, ejek-ejekan setiap hari yang kayak tidak merasa ada sesuatu yang membuat kita tertekan gitu. Walaupun kemudian kalau kita bicara soal kompleksitas membuat action luar biasa rumit gitu. Gitu. Tapi kan memang kalau kita tidak bergerak dari passion ya itu nggak bakal terjadi gitu. Jadi memang Anda sudah memilih sutradara yang tepat untuk Ikatan Darah. Yes, gimana Bang Iko? Mungkin itu teman-teman dari Wise Team yang ada di belakang itu teman-teman Koreo itu, mereka bisa jadi saksi bagaimana menyenangkannya syuting kita ya. Ya, Rama, Habib, Mas Yandi, itu mereka semua, Jaka gitu semua ada di situ dan kayak ya kita seperti keluarga aja gitu. Artinya memang karena kita sejak awal, maksudnya Bang Iko tuh selalu berpesan sama saya, bro, lu kalau syuting, lu harus nganggap kita harus membuat bagaimana atmosfer di syuting itu jadi kayak berasa syuting bareng keluarga gitu. Nah itu sebenarnya juga sejalan sama visi saya gitu. Maksudnya setiap kali saya membuat film itu memang gimana caranya kami sebagai tim harus menciptakan situasi syuting yang menyenangkan seberat apapun tema atau konten yang mau kita buat, apapun situasinya gitu. Dan ternyata memang ya karena kita punya frekuensi yang sama,
di syuting yang penting kita punya kedisiplinan yang maksimal karena memang situasinya berat, kita semua saling disiplin, kita semua saling tahu apa yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab yang memang benar-benar harus kita jaga sesuai dengan divisinya masing-masing. Sisanya kita kayak bersenang-senang aja gitu. Kita kayak piknik bareng gitu ke sebuah tempat yang ada cuma hore syuting. Padahal kayak derby gitu misalnya ada habis lari hampir 1 kilo gitu naik turun Bukit tempat gitu ya, naik turun kampung apa segala macam terus syuting tapi nggak bisa jalan. Nah, gitu. Ya tapi ya karena memang situasinya sangat menyenangkan itu gitu. Ya. Gitu sih. Mungkin itu teman-teman dari OS Team yang ada di belakang itu teman-teman Koreo itu Yes. mereka bisa jadi saksi bagaimana menyenangkannya syuting kita ya Rama, Habib, Mas Yandi itu mereka semua Jaka gitu semua ada di situ dan kayak ya kita seperti keluarga aja gitu. Artinya memang karena kita sejak awal maksudnya Bang Iko tuh selalu berpesan sama saya, bro lu kalau syuting lu harus nganggap kita harus membuat bagaimana atmosfer di syuting itu jadi kayak berasa syuting bareng keluarga gitu. Ya. Nah itu sebenarnya juga sejalan sama visi saya gitu. Maksudnya setiap kali saya membuat film itu memang gimana caranya kami sebagai tim harus menciptakan situasi syuting yang menyenangkan seberat apapun tema atau konten yang mau kita buat, apapun situasinya gitu. Dan ternyata memang ya karena kita punya frekuensi yang sama di syuting yang penting kita punya kedisiplinan yang maksimal karena memang situasinya berat, kita semua saling disiplin, kita semua saling tahu apa yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab yang memang benar-benar harus kita jaga sesuai dengan divisinya masing-masing. Sisanya kita kayak bersenang-senang aja gitu. Kita kayak piknik bareng gitu ke sebuah tempat yang ada cuma hore syuting. Padahal kayak derby gitu misalnya ada habis lari hampir 1 kilo gitu naik turun bukit tempat gitu ya, naik turun kampung apa segala macam terus syuting tapi nggak bisa jalan. Nah, gitu. Ya tapi ya karena memang situasinya sangat menyenangkan itu gitu. Ya. Gitu sih. Untuk saya itu sebenarnya ketemu sama Bang Iko sih. Kayak gini nih. Apa ya? Maksudnya dari semua aspek. Dari semua aspek cerita tadi diberikan kebebasan karena kan ada style-style tersendiri dari Bang Iko dan juga Mas Tata tentunya. Ya. Ya sebenarnya kalau bicara soal cita-cita saya sejak saya menjadi filmmaker tuh pengennya bikin film action buat bioskop itu aja karena memang dari pertama kali saya berkenalan dengan film action Indonesia gitu, sejak saya nonton Dread itu kan ya saya sangat terkagum-kagum banget dengan film itu. Nah ini bukan soal menjilat, tapi ini soal statement bahwa memang saya benar-benar cinta banget sama film itu gitu. Maka ketika kemudian ketemu sama mereka semua nih di sini nih, ya saya pura-pura jual mahal aja. Padahal dalam hati gila nih aku ditawarin sesuatu yang sudah pengen aku lakukan seumur-umur aku jadi filmmaker gitu. Maksudnya karena kan memang genre ukurannya luas dan action adalah salah satu target yang pengen aku lakukan di sinema, bukan di series gitu ya. Aku pengen banget ngelakuin itu gitu dan ternyata terwujud di sini gitu. Dan aku bersyukur banget punya rekan kerja yang bener-bener ngasih kebebasan dan juga menjaga ya. Artinya kan rohnya OS Picture itu di bagaimana mereka itu bener-bener menyajikan sesuatu yang action yang sangat lokal, action yang sangat Asia Tenggara gitu. Dan itu kan roh yang sejalan dengan apa ya, dengan gaya estetika yang selalu aku bangun di setiap karya-karya aku gitu. Karena aku kan memang orang yang sangat lokal sekali, anak kampung dari Jogja yang kemudian punya satu sentuhan yang apapun yang harus terlihat itu harus sangat Indonesia gitu. Dan itu jadi sangat sejalan banget dengan visi mereka. Nah, ya dari situ kemudian kayak tantangan dan syuting dan segala macam hal yang kita punya di set, di diskusi set sampai syuting dan editing tuh semuanya itu sesuatu yang sangat berat banget gitu. Effortnya luar biasa berat sebenarnya. Cuman ya karena memang kita punya tim yang menyenangkan, kita punya leader yang menyenangkan, ejek-ejekan setiap hari yang kayak tidak merasa ada sesuatu yang membuat kita tertekan gitu. Walaupun kemudian kalau kita bicara soal kompleksitas membuat action luar biasa rumit gitu. Gitu. Tapi kan memang kalau kita tidak bergerak dari passion ya itu nggak bakal terjadi gitu. Jadi memang Anda sudah memilih sutradara yang tepat untuk Ikatan Darat. Yes, gimana Bang Iko?